Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Saya mau menginformasikan terkait dengan info tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiga, ya. Ini penting saya sampaikan sejak awal biar Bapak Ibu itu tidak salah paham, karena ada juknis yang saya akan informasikan dalam hal ini adalah yang berada di naungan Kementerian Agama maupun yang ada di Kementerian Pendidikan. Nah, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan juga di sini terkait bahwa kenapa kemudian tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru itu, baik itu yang triwulan 1 maupun yang triwulan kedua itu tidak dicairkan. Mungkin ada hal yang ada di dalam video ini yang Bapak Ibu lakukan, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu untuk bisa menyaksikan video ini sampai full dan biar tidak salah paham, kemudian bisa juga di-sharing ke teman-temannya yang lain, ya. Kalau kemungkinan besar bahwa ada guru-guru yang tidak dicairkan itu karena mungkin melakukan hal-hal yang ada di dalam video ini. Nah, jadi langkah pertama dulu, jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti untuk di pencairan tunjangan profesi guru yang triwulan ketiga itu masih tetap akan dilakukan validasi. Dan validasinya itu akan dilakukan mulai Juli hingga Agustus gitu ya. Itu berdasarkan informasinya dari Prof Nunuk ya. Tetapi pencairannya itu dimulai bulan September. Nah, tanggal kepastiannya itu tidak disebutkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus menyadari hal tersebut. Bisa saja seperti bulan Juli kemarin ya, di mana banyak yang cair itu di bulan Juni menjelang akhir ya, tanggal 30 kemarin. Nah, bisa saja di bulan September itu untuk yang triwulan ketiga itu juga menjelang akhir gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus memahami hal tersebut. Jadi, ternyata di triwulan ketiga itu juga masih dibutuhkan validasi GTK ya, menjelang pencairan tunjangan sertifikasi guru. Hanya saja validasinya itu mulai akan dilakukan sekarang hingga Agustus. Nah, selain itu, Bapak Ibu guru itu perlu memahami dua juknis yang berbeda. Dalam hal ini adalah juknis di bawah Kementerian Agama dan juga di bawah Kementerian Pendidikan. Karena masing-masing kedua aturan tersebut, kedua kementerian tersebut itu memiliki aturan ya, punya aturan yang berbeda, nomenklatur yang berbeda, dan syarat yang berbeda. Jadi penting bagi Bapak Ibu untuk memahami secara detail keduanya agar tidak menghambat pencairan tunjangan gitu. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu merasa bahwa tunjangan triwulan 1, triwulan kedua saya tidak cair, ya mungkin Bapak Ibu itu melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan di dalam video ini. Nah, ini kalau untuk di bawah Kementerian Agama, itu berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 7174 tahun 2023 yang masih berlaku ya hingga 2024-2025 karena belum ada pembaruan. Kemudian isi utama juknis tersebut itu menjelaskan kategori guru yang tidak akan dibayarkan tunjangan profesinya. Ingat ya Bapak Ibu ya, tidak akan dibayarkan tunjangan profesinya jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut ya, yang akan saya sebutkan nanti di slide saya nextnya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa apa yang saya sebutkan di dalam video ini kemudian tidak dicairkan TPG-nya, ya udah alamat sudah berarti ya, berarti tidak akan dicairkan tunjangan profesi gurunya. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama itu adalah absen lebih dari 3 hari per bulan tanpa keterangan. Nah, Bapak Ibu coba ingat-ingat, apakah selama ini Bapak Ibu guru itu pernah absen lebih dari 3 hari per bulan tanpa keterangan? Nah, jika guru ataupun kepala ataupun pengawas madrasah tidak hadir total 3 hari atau lebih dalam 1 bulan tanpa keterangan yang sah, maka tunjangan profesinya otomatis akan diberhentikan. Itu sudah tanpa alasan. Jadi sekali lagi, seringkali saya ingatkan ya di dalam viewers yang ada di YouTube saya itu, biasakan atau budayakan untuk membaca. Itu penting Bapak Ibu ya. Jadi seringkali banyak yang berkomentar, oh ini adalah berita hoax dan lain sebagainya, karena ketidakmampuan Bapak Ibu itu untuk mendapatkan informasi atau membaca sendiri, sehingga apa-apa itu selalu embel-embelnya hoax dan hoax gitu ya. Padahal di dalam aturan itu sudah dijelaskan. Jadi kalau misalnya tunjangan profesi Bapak Ibu guru
ini kita berbicara dulu yang di bawah Kementerian Agama ya, tidak dicairkan, ya mungkin saja Bapak Ibu melakukan kesalahan-kesalahan ini. Kemudian cuti sakit lebih dari 14 hari. Nah, boleh mengambil cuti sakit maksimal 14 hari kerja per bulan, gitu ya. Nah, kalau lebih dari 14 hari, Bapak Ibu harus memperbaharui lagi, gitu, dengan surat keterangan dari dokternya. Nah, lebih dari itu tunjangan juga tidak akan dibayarkan. Nah, kemudian berikutnya itu adalah cuti alasan penting lebih dari 6 hari juga. Nah, cuti karena alasan mendesak, ya misalnya keluarga sakit, kemudian ada urusan penting lainnya, hanya boleh maksimal itu 16 hari Bapak Ibu. Ya, tidak boleh dari situ. Dan itu tetap untuk tetap menerima tunjangan ya. Jadi kalau lebih dari 6 hari, maka Bapak Ibu juga tidak akan mendapatkan tunjangan. Kemudian cuti di luar tanggungan negara. Nah, untuk cuti di luar tanggungan negara itu misalnya Bapak Ibu itu jika mengambil cuti jenis ini itu tunjangan tidak dibayarkan. Nah, umumnya itu dibayarkan oleh instansi bukan hanya Kemenak. Nah, berikutnya itu adalah Bapak Ibu itu misalnya melakukan kegiatan ibadah ya, misalnya haji ataupun umroh dengan biaya sendiri tanpa menggunakan cuti besar. Nah, ini penting Bapak Ibu itu juga ketika melakukan ibadah umroh ataupun haji, Bapak Ibu itu harus mengajukan surat cuti besar namanya. Nah, bukan berarti tidak diperbolehkan, boleh beribadah haji ataupun umrah dan tetap dibayarkan tunjangannya jika menggunakan hak cuti besar dengan bukti keterangan seperti itu. Nah, pada dasarnya itu mungkin ya banyak guru-guru itu yang ketika mau ibadah umrah maupun haji itu mereka tidak melakukan cuti besar seperti itu. Kemudian studi atau tugas belajar. Nah, untuk studi dengan dengan beasiswa misalnya biaya LPDP misalnya ya, tunjangan tetap dibayarkan selama 6 bulan pertama, kemudian diberhentikan pada bulan ke-7 hingga tugas belajar selesai. Nah, kesimpulan untuk guru Kemenak, nah itu perlu perencanaan dan disiplin administrasi agar tidak melanggar batas cuti absensi yang membuat tunjangan diberhentikan. Nah, kemudian untuk yang Kementerian Pendidikan, ini yang banyak ya, guru-guru terutama yang di bawah Kementerian Pendidikan, itu bagi guru-guru ASN daerah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, mulai dari SD sampai dengan SMK negeri dan sebagainya, regulasi yang berlaku itu adalah Permendikbud nomor 45 tahun 2023 yang berlaku dari 24 dan seterusnya. Dan sampai sekarang itu belum ada pembaharuan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nih, alasan-alasan kenapa kemudian Bapak Ibu itu tidak akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya ya. Nah, ini kategorinya. Yang pertama itu mungkin ada guru yang meninggal dunia ataupun pensiun mencapai batas usia, cuti sakit lebih dari 6 bulan, mengundurkan diri dari permintaan permintaan sendiri, dipidana penjara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kemudian bisa juga tugas belajar dengan aturan yang lebih lanjut. Juga tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru, misalnya pindah ke jabatan yang struktural ya, misalnya ke pemerintahan seperti itu. Itu Bapak Ibu bisa melihat apakah Bapak Ibu pernah melakukan apa yang ada di sini. Nah, kemudian ada juga cuti, jenis cuti yang tetap mendapatkan tunjangan ya. Jadi kalau mengacu kepada pasal 16, guru ASN tetap mendapatkan tunjangan profesi jika cuti sesuai dengan perundang-undangan ASN dan diusulkan oleh Dinas Pendidikan dengan cuti misalnya ada cuti tahunan, ada cuti besar, ada cuti sakit, ada cuti melahirkan, kemudian cuti karena alasan penting, dan cuti bersama. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu itu bisa melihat di aturan pasal nomor 16 itu, kira-kira berapa lama itu masing-masing cuti tersebut yang diperbolehkan. Kalau lebih dari apa yang disyaratkan, ya kemungkinan besar Bapak Ibu juga tidak akan mendapatkan tunjangan. Kemudian, selain itu ada cuti yang tidak dibayarkan. Jadi cuti di luar tanggungan negara itu tidak membuahkan hak atas tanggungan profesi. Nah, perlu di dalam video ini yang saya tekankan bahwa penting memahami perbedaan regulasi ya. Bapak Ibu harus membiasakan untuk membaca aturan-aturan yang berkaitan dengan regulasi-regulasi di dalam dunia guru gitu ya, terutama kalau berbicara tentang hak-hak Bapak Ibu terkait dengan tunjangan profesi guru. Jangan selalu
hanya cuma bisanya menerima informasi gitu ya. Kemudian berkomentar yang aneh-aneh gitu, lucu-lucu kadang komentarnya itu ya. Nah, kemudian Kemenak itu lebih rinci dibandingkan dengan kalau Kemendikbud itu lebih umum gitu ya. Kemudian pastikan absensi dan cuti sesuai dengan aturan, hindari hambatan pencairan tunjangan. Nah, ini Bapak Ibu harus memahami hal tersebut. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.